Halo Fitnessmania, kali ini kita akan membahas tentang HGH. HGH naik seberapa tinggi saat latihan dan perlu berapa menit baru mengaktifkan HGH ini latihannya, dan apakah tergantung dari jenis latihannya? Selamat datang di channel Binarganet ini bersama saya Jo Poaku, biasa dipanggil nama JP, Jo atau JP, yang biasa memberikan ulasan atau informasi tentang nutrisi, latihan, dan ulasan produk seputar fitness. HGH adalah hormon anabolik yang dibuat oleh tubuh secara alami di dalam otak kita, yaitu oleh kelenjar pituitari yang hanya sebesar kacang air cheese. Dan kelenjar pituitari ini berperan dalam memproduksi hormon seperti LH ya, yang berhubungan dengan testosteron, estrogen, dan progesteron. Kemudian ada FSH berhubungan dengan kesuburan baik pria dan wanita. Kemudian ada prolaktin yang berhubungan dengan susu ASI. Kemudian ada TSH berhubungan dengan tiroid. Kemudian ada adenokortikotropik berhubungan dengan kortisol. Selain pertumbuhan, fungsi HGH alami untuk apa, bro? Jadi karena ini HGH adalah hormon anabolik, jadi mengaktifkan pertumbuhan sel dalam tubuh kita. Jadi fungsinya adalah menambah keparahan tulang, menambah massa otot, menstimulasi pertumbuhan organ selain otak kita, mempromosikan lipolisi pembakaran lemak di dalam tubuh kita, mempromosikan gluconeogenesis di liver, menaikkan sintesa protein ke dalam otak kita, menstimulasi sistem imun tubuh, menurunkan serapan glukosa di liver, dan menaikkan konversi tiroid T4 menjadi T3. Selain tidur malam, HGH tertinggi terjadi saat kita melakukan olahraga. Semua studi memberikan hasil bahwa latihan intensitas tinggi dan resistensi atau latihan beban memberikan HGH tertinggi. Lalu pertanyaannya adalah, durasinya perlu berapa menit durasi latihannya, dan berapa berat beban yang perlu dipakai? Apakah perlu kondisi perut kosong atau harus sudah terisi? Yuk, mari kita lihat masih satu persatu. Durasi latihan perlu berapa menit untuk menuju HGH? Studi 1992 melibatkan 10 peserta dan menggunakan acuan batas laktat atau lactate threshold dalam durasi 1 menit, 5 menit, dan 10 menit. Lactate threshold ini artinya adalah 75-85% dari maksimal detak jantung kita. Jadi kalau maksimal detak jantung kita 220 dikurangin usia, misalnya usia saya di 43, maka saya di sekitar 177 perlu, itu maksimal saya. Nah, jadi kalau 75-80% berarti sekitar ya 140-an ya, 140-an ke atas. Nah, maka akan terjadi namanya melewati lactate threshold ini, maka terjadilah ternyata hasilnya adalah HGH ada di durasi 10 menit dengan latihan yang membuat detak jantung kita melewati batas 75% ini. Jadi intensitas tinggi itu adalah melewati LT, maka HGH basal itu langsung naik di atas 7,7 mikrogram per liter. Sedangkan intensitas rendah di bawah lactate threshold itu hanya 1,5 mikrogram per liter di atas angka basal HGH. Jadi bisa sampai 4 kali lipat, hampir 5 kali lipat ya perbedaannya. Seberapa berat beban yang dipakai untuk memicu HGH ini? Studi tahun 2007 melibatkan 10 peserta pria berusia sekitar 24 tahun dengan acuan 1 rep max atau 1 RM. Nah, sudah dipakai jumlah repetisi di 70-75% dari 1 rep max dan berdurasi 30 menit. Latihan ini berdurasi 30 menit. Jadi 70% itu di kisaran 9-11 repetisi itu failure, dan 70% di 12-15 repetisi. Ini sampai failure ya. Jadi hasilnya adalah HGH naik sampai 13-15 mikrogram per liter dan menurun bertahap selama 2 jam setelah itu. Ya, jadi akan naik kemudian turun. Dia harus latihan beban 30 menit tapi HGH-nya naik selama 2 jam. Untuk HGH naik perlu perut kosong atau sudah terisi sebelum latihan. Dalam studi 2005, 10 peserta pria yang terlatih yang sudah biasa berlatih dibagi 2 grup atau 2 kelompok. Pertama grup
pertama adalah protein, whey plus kasein sebanyak 25 gram dikonsumsi sebelum workout, sebelum latihan. Jadi 30 menit sebelum latihan. Dan grup kedua itu cairan non kalori, yaitu perut kosong sebelum workout. Durasi latihannya 50 menit. Dan jenis latihan bebannya adalah squat 5 kali untuk 1 RM, squat 3 kali untuk 10 RM, dan leg press 4 kali untuk 10 RM. Jeda rehatnya adalah 2 menit, 3 menit, dan 2 menit. Dan hasilnya adalah minum protein 30 menit sebelum latihan, menurunkan HGH, testosteron, kadar asam lemak bebas yang beredar itu akan berkurang, dan menaikkan insulin. Jadi grup yang kedua justru HGH-nya bisa naik, testosteronnya naik, dan terjadi lipolisis atau kadar asam lemak bebasnya beredar. Ya, itu grup yang dengan perut kosong. Cara termudah memaksimalkan hormon HGH adalah dengan tidur yang malam yang cukup. Ya, tidur malam yang cukup. Jadi bukan hanya untuk solusi tambah tinggi, tapi juga sebagai anabol terkuat. Dan kurang tidur adalah salah satu penyebab utama HGH kita rendah, leptin kita berkurang, dan kortisol kita melonjak tinggi. Semoga ini bermanfaat. Saya Jo Pungfu. Setujukah Anda bahwa hidup ini adalah pilihan? Kita bebas memilih gaya hidup seperti apa, kita bebas memilih makan apa yang kita konsumsi, tetapi kita tidak bebas dalam konsekuensinya. Jadi, mau ingin enak di depan atau pengen enak di belakang, itu pilihan kita. Dan kita tidak mungkin bisa membayar orang melakukan pull up, push up, atau squat, tapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Saya Jo Pungfu bersama Binaraga.net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan penuh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.